Pada suatu malam di bulan Juni 2014, seorang pria bernama Derek Produce tengah sibuk mengecat kediaman barunya, sebuah rumah besar yang terletak di Jalan Boulevard nomor 657, negara bagian New Jersey, Amerika Serikat. Derek baru saja membeli rumah itu 3 hari sebelumnya. Dan setelah kepemilikan rumah berpindah tangan, dia langsung merenovasi rumah itu agar keluarganya bisa cepat-cepat pindah ke sana. Derek sendiri sesungguhnya berasal dari keluarga kelas menengah. Tapi satu hal yang paling mengagumkan dari Derek adalah dia merupakan pekerja keras. Dan jerih payahnya itu terbayarkan ketika dia memperoleh jabatan tinggi di sebuah perusahaan asuransi. Bahkan di usianya yang baru 40 tahun, dia sudah menduduki jabatan wakil presiden dengan gaji yang sudah lebih dari cukup untuk membuatnya bisa membeli rumah seharga 1,3 juta dolar. Ya, memang, itu adalah rumah yang mahal. Cukup mahal hingga Derek sekalipun harus membayarnya dengan cara dicicil. Meski begitu, Derek dan istrinya, Maria, sudah terlanjur jatuh hati pada rumah itu, sehingga mereka rela merogoh kocek dalam untuk membelinya. Poin plus lainnya, rumah orang tua Maria terletak tidak begitu jauh dari sana. Tapi yang paling membuat Derek dan Maria menyenangi rumah itu adalah karena lokasinya berada di area yang terkenal aman. Lingkungan yang cocok untuk membesarkan 3 anak mereka yang masih kecil. Singkatnya, itu adalah rumah impian mereka. Rumah yang mungkin akan mereka tempati dalam waktu lama. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam ketika Derek selesai mengecat di hari itu. Dia kemudian berkemas, mengunci pintu rumah, dan mengecek kotak surat sebelum dia pergi. Memang sudah menjadi kebiasaan bagi Derek untuk memeriksa kotak surat, karena biasanya tagihan listrik, air, kartu kredit, dan sebagainya dikirim melalui surat. Dan benar saja, tatkala Derek membuka kotak surat itu, isinya kebanyakan adalah surat-surat tagihan untuknya. Namun, ada satu surat yang kelihatan berbeda dari yang lainnya. Surat itu ditulis tangan, bukan diketik dengan komputer. Dan ketika Derek membacanya, surat itu dibuka dengan, "Yang terhormat, tetangga baru di rumah nomor 657, izinkan aku untuk menyambut kalian di lingkungan baru." Secara sekilas, surat itu seperti dikirim oleh tetangga ramah yang ingin berkenalan dengan Derek dan keluarganya. Akan tetapi setelah Derek membacanya lebih lanjut, dia segera menyadari kalau itu bukanlah surat dari tetangganya. "Selama beberapa dekade, rumah nomor 657 telah diawasi oleh keluargaku. Dan kini, saat rumah itu mendekati hari ulang tahunnya yang ke-110, aku dibebankan tanggung jawab untuk mengawasinya. Kakekku mengawasi rumah itu di tahun 1920-an, dan ayahku mengawasinya di tahun 60-an. Sekarang adalah waktuku untuk mengawasinya. Apa kalian tahu sejarah dari rumah itu? Apa kalian tahu apa yang ada di balik dinding rumah nomor 657? Mengapa kalian menempati rumah itu? Aku akan mencari tahu." Si pengirim surat juga menulis kalau dia tahu Derek menyewa kontraktor untuk merenovasi rumah. Dan dia juga tahu apa tipe mobil yang Derek kendarai, menandakan kalau si pengirim surat mengintai Derek dan rumah barunya dari dekat. Tapi yang paling meresahkan Derek, si pengirim surat mengaku kalau dia tahu Derek dan Maria memiliki anak. "Kalian punya anak, aku sudah melihat mereka. Sejauh pengamatanku, aku melihat 3 anak. Apa kalian mesti mengisi rumah itu dengan anak-anak? Tidak apa-apa, bagiku lebih baik seperti itu. Apa rumah lama kalian terlalu sempit hingga kalian pindah kemari? Atau apakah itu karena ketamakan hingga kalian mempersembahkan anak-anak kalian padaku? Begitu aku tahu nama anak-anak kalian, aku akan memanggil mereka dan membawa mereka pergi." Derek mungkin tak akan mengindahkan surat itu seandainya si penulis surat tak mengungkit anaknya. Tapi sosok misterius itu jelas-jelas tahu tentang 3 anak Derek. Dan Derek takut. Dia serius dengan ucapannya. Jelas saja, Derek tak mau mengambil risiko. Maka dari itu dia segera memanggil polisi dan menunjukkan surat itu pada mereka. Meminta mereka untuk membantunya mengungkap siapa orang yang mengirim surat tersebut. Tapi sayangnya, polisi tak bisa membantu banyak. Karena berbeda dengan surat atau pesan elektronik,
surat tradisional tidak meninggalkan jejak digital. Di samping itu, mereka tidak menemukan nama dan alamat si penulis dalam surat itu. Siapapun sosok misterius yang mengirim surat tersebut, dia ingin identitasnya tetap menjadi rahasia. Siapa aku? Ada ratusan mobil yang melintas di depan rumah nomor 657 setiap harinya. Mungkin aku ada dalam salah satu mobil tersebut. Tengoklah semua jendela yang bisa kalian lihat dari rumah kalian. Mungkin aku ada di balik salah satu jendela itu. Selamat datang kawan, selamat datang. Mari kita mulai pestanya. Tertanda, Sang Pengawas. Derek tentu tak mau ikut terlibat dalam pesta yang diadakan oleh penguntit, apalagi penguntit sinting yang menyebut dirinya pengawas. Untungnya, Derek belum memindahkan furnitur dan barang di rumah lamanya ke rumah barunya. Maria dan anak-anak pun masih tinggal di rumah lama mereka. Maka tanpa menunda lagi, Derek pun bergegas pulang ke rumah lamanya dan memperlihatkan surat itu pada istrinya. Tapi karena bingung harus melakukan apa, mereka lantas menulis surel pada pemilik lama rumah nomor 657, yakni pasutri yang bernama John dan Andrea Woods. Lewat email tersebut, Derek menanyakan apa John dan Andrea tahu siapa gerangan sang pengawas, atau apakah mereka pernah menerima surat darinya. Baru pada keesokan paginya Andrea membalas surel dari Derek. Andrea mengaku kalau dia dan John tak kenal dengan sang pengawas. Tapi, beberapa hari sebelum mereka pindah dari rumah nomor 657, mereka menerima surat aneh dari orang yang mengaku sebagai sang pengawas. Itu adalah surat pertama dan terakhir yang mereka dapatkan darinya selama 23 tahun mereka tinggal di rumah nomor 657. Dan karena alasan itulah, Andrea segera membuang surat itu tak lama setelah dia membacanya, sebab dia pikir itu hanyalah ulah orang iseng. Suratnya sendiri cuma berisikan pemberitahuan dari sang pengawas bahwa dia dan keluarganya telah mengawasi rumah nomor 657 selama beberapa dekade terakhir. Kendati demikian, baik Andrea maupun John tak pernah merasa diawasi selama mereka tinggal di rumah nomor 657. Mereka bahkan jarang sekali mengunci pintu rumah karena saking amannya lingkungan tempat tinggal mereka. Namun, penjelasan Andrea tak serta-merta menenangkan hati Derek dan Maria. Bagaimana jika si pengawas serius? Bagaimana jika dia diam-diam mengawasi mereka selagi mereka menjalani kehidupan sehari-hari? Membayangkannya saja sudah membuat Derek dan Maria tak nyaman. Oleh sebab itu, mereka mendatangi langsung kantor polisi untuk membuat laporan. Dan sebagai tanggapannya, salah satu detektif menyarankan agar Derek dan Maria tidak menceritakan tentang surat tersebut pada siapapun, terutama para tetangga mereka. Karena ada kemungkinan tetangga mereka lah yang mengirim surat tersebut. Dan mulai sekarang, mereka harus mencurigai para tetangga sebagai tersangka. Alhasil, selama beberapa hari setelahnya, Derek dan Maria selalu waspada jika sedang berada di rumah baru mereka. Ya, meskipun mereka belum pindah ke tempat tersebut, mereka tetap harus mengawasi renovasi yang dilakukan para pekerja. Ada kalanya mereka terpaksa membawa serta 3 anak mereka saat mengunjungi rumah itu, walaupun mereka tak berani membiarkan anak-anak berkeliaran terlalu jauh. Setiap kali anak-anak pergi bermain di sudut halaman yang tak terjangkau oleh pandangan mata Maria dan Derek, keduanya pasti langsung memanggil anak-anak itu, menyuruh mereka untuk bermain di sekitar rumah saja. Namun, tepat 2 pekan semenjak Derek menerima surat aneh itu, sang pengawas mengirimkan surat kedua. Dan kali ini, Maria lah yang menemukannya. Surat kedua ini lebih menggelisahkan daripada surat pertama. Kali ini si pengawas menyebut Derek dan Maria dengan nama keluarga mereka, meskipun dia sedikit salah mengejanya. Alih-alih Mr. dan Mrs. Brodus, dia menyebut mereka Mr. dan Mrs. Brodus. Di samping itu, si pengawas sudah mengetahui nama panggilan 3 anak mereka. Dan yang lebih mengherankan, dia tahu kalau salah satu anak perempuan Derek dan Maria sangat berbakat dalam seni. Dia tahu kalau gadis itu sering melukis di teras belakang rumah, kendati pun teras itu tertutup dan hanya bisa dilihat dari sudut tertentu. Selamat datang kembali di rumah nomor 657, rumah baru kalian. Aku senang karena sekarang aku telah mengetahui nama kalian dan anak-anak yang kalian persembahkan untukku.
Sungguh, kalian sering sekali memanggil nama mereka. Rumah nomor 657 sudah tidak sabar menunggu kalian pindah. Tak terhitung sudah berapa lama sejak terakhir kali anak-anak berlarian di lorong rumah itu. Apa kalian sudah menemukan rahasia yang tersimpan di dalam rumah itu? Apa anak-anak kalian akan bermain di Rubana? Atau mereka terlalu takut untuk turun ke sana sendirian? Jika aku menjadi mereka, aku pun akan takut. Ruang bawah tanah itu sangat jauh dari ruangan-ruangan lain. Jika kalian sedang berada di atas, kalian tak akan bisa mendengar jeritan mereka. Apa mereka akan tidur di loteng? Atau kalian semua akan tidur di lantai 2? Siapa yang akan menempati kamar tidur yang menghadap ke jalanan? Aku akan segera mengetahuinya begitu kalian pindah. Akan sangat membantu bagiku untuk mengetahui di ruangan mana kalian tidur. Dengan begitu, akan lebih mudah bagiku untuk membuat rencana. Aku bisa melihat dan melacak setiap pergerakan kalian melalui semua jendela dan pintu yang ada di rumah nomor 657. Siapa aku? Aku adalah sang pengawas, dan aku sudah bertanggung jawab mengawasi rumah nomor 657 selama 2 dekade terakhir. Keluarga Wu telah menyerahkan rumah itu pada kalian. Memang sudah waktunya bagi mereka untuk pindah dari sana, dan mereka menurut saat aku meminta mereka untuk menjual rumah itu. Semoga momen pindahan kalian membahagiakan. Kalian tahu, aku akan mengawasi. Di titik ini, Derek dan Andrea benar-benar ketakutan. Mereka mulai berpikir untuk mengurungkan rencana pindah ke rumah impian tersebut. Tapi satu yang pasti, mereka tak mau lagi membawa anak-anak mereka ke sana barang sedetik pun. Bagaimanapun juga, risikonya terlalu besar. Tapi si pengawas rupanya menyadari kalau keluarga Brodus makin jarang menyambangi rumah nomor 657. Jadi, beberapa pekan setelah dia mengirim surat kedua, si pengawas kembali mengirimi Derek dan Maria sebuah pesan baru. Kemana saja kalian akhir-akhir ini? Rumah nomor 657 merindukan kalian. Derek terus mendesak pihak kepolisian untuk menangkap si pengawas. Saking putus asanya, Derek juga sampai menyewa 2 mantan agen FBI dan 1 ahli linguistik forensik. Tapi tetap saja, para ahli tersebut tak bisa memberikan jawaban pasti tentang identitas sebenarnya dari si pengawas. Mereka hanya bisa menganalisis surat serta tulisan tangan si pengawas, lalu menerka-nerka atau berteori tentang identitasnya. Di akhir tahun 2014, investigasi mereka bahkan dihentikan karena tak kunjung mengalami progres dan kurangnya bukti. Tapi semua hambatan itu tidak lantas membuat Derek berhenti. Sebaliknya, dia malah terobsesi dengan si pengawas. Untuk itu dia memasang beberapa kamera di sekitar rumah, sekaligus melakukan pengintaian langsung dengan bersembunyi di sudut gelap dekat rumah. Kalian bayangkan sendiri bagaimana Derek berjongkok di semak-semak setiap malam, memeriksa setiap orang mencurigakan yang mendekati rumahnya. Lambat laun, Maria pun mulai berpikir kalau Derek sudah kehilangan kewarasannya. Masih mending jika usahanya itu membuahkan hasil. Ujung-ujungnya, Derek tak menemukan seorang pun yang layak dicurigai. Setelah beberapa bulan berlalu, pada akhirnya rumah itu selesai direnovasi. Tapi, Derek dan Maria yang khawatir memutuskan untuk membatalkan rencana pindah. Bisa dimaklumi, mereka tak mau menempatkan anak-anak mereka dalam bahaya, bahkan jika sekiranya si pengawas selama ini hanya menggertak belaka. Hanya saja masalahnya, saat ini Derek sudah menjual rumah lamanya, sehingga dia dan keluarganya mau tak mau harus angkat kaki dari sana. Jadilah, karena mereka terlalu takut untuk menginjakan kaki di rumah nomor 657, akhirnya mereka memilih untuk menumpang tinggal di rumah orang tua Maria. Biarpun begitu, Derek masih tetap membayar cicilan dan pajak rumah itu. Pun dia masih membersihkan rumah tersebut serta halamannya. Dia terpaksa melakukan semua itu karena biar bagaimanapun, dia tetaplah pemilik sah rumah tersebut. Tapi lama-kelamaan, Derek dan Maria mulai berpikir kalau mereka tak mungkin terus-menerus membayar cicilan rumah yang tak pernah mereka tempati. Karena alasan itu pula, Derek dan Maria memutuskan untuk menjual rumah tersebut
hanya 6 bulan setelah mereka menerima surat pertama dari sang pengawas. Pada awalnya, mereka mematok harga jual yang lebih tinggi dari harga ketika mereka membelinya. Apalagi mereka telah mengeluarkan biaya besar untuk merenovasi rumah itu. Tapi malangnya bagi keluarga Brodus, di saat ini orang-orang telah mendengar rumor tak sedap mengenai rumah itu. Orang-orang berpikir, pasti ada alasannya mengapa Derek dan keluarganya tak kunjung pindah ke rumah tersebut. Selang beberapa waktu, orang-orang pun akhirnya mengetahui kalau penyebabnya bersumber dari kehadiran penguntit yang mengawasi rumah itu. Alhasil, tak ada satupun calon pembeli yang berminat membeli rumah itu, bahkan ketika Derek dan Maria menurunkan harga jualnya secara drastis. Didorong oleh rasa frustrasi, Derek dan Maria kemudian menggugat pemilik sebelumnya, yakni keluarga Woods. Mereka kesal karena John dan Andrea tak pernah memberitahu mereka apapun tentang sang pengawas. Kalau saja keluarga Woods mencantumkan penguntit sebagai salah satu fitur rumah saat mereka mengiklankan rumah itu, Derek dan Maria pasti tak akan membelinya. Namun lagi-lagi, upaya Derek dan Maria menemui jalan buntu. Berbeda dengan beberapa daerah lain seperti New York misalnya, di mana penjual rumah harus memberitahu calon pembeli kalau rumah yang mereka jual berhantu atau bekas TKP. Negara bagian New Jersey tidak memiliki peraturan semacam itu. Dengan kata lain, keluarga Woods tidak wajib mengungkapkan tentang adanya penguntit yang suka mengawasi rumah. Apalagi mereka hanya pernah menerima satu surat selama 23 tahun mereka tinggal di rumah nomor 657. Maka, atas pertimbangan tersebut, hakim menolak gugatan dari Derek dan Maria. Di tahun 2016, atau sekitar 2,5 tahun setelah sang pengawas mengirim surat pertama, Derek dan Maria kembali berikhtiar dengan memasarkan rumah tersebut. Dan kali ini mereka berhasil menemukan satu keluarga yang berani mengontrak rumah itu. Keluarga pemberani itu tahu perihal sang pengawas dan surat-surat anehnya, tapi mereka tak peduli. Meski begitu, Derek memperbolehkan keluarga tersebut untuk membatalkan kontrak sewa jika seandainya sang pengawas mengirim surat lagi. Dan apa yang mereka takutkan sungguh terjadi. 2 pekan kemudian, si pengawas mengirimkan surat keempat sekaligus yang terakhir. Teruntuk Derek yang busuk dan pendengki, dan istrinya yang hina, Maria. Kalian bertanya-tanya siapa sang pengawas. Lihatlah sekeliling kalian, bodoh. Mungkin kalian pernah berbicara padaku. Mungkin aku adalah salah satu tetangga yang berpura-pura tak tahu apapun tentang sang pengawas. Atau mungkin kalian sudah tahu, tapi terlalu takut untuk memberitahu siapapun. Keputusan yang bijak. Berbeda dengan 3 surat sebelumnya, sang pengawas nampak lebih agresif dalam suratnya kali ini. Dia juga tahu kalau Derek pernah berniat untuk merobohkan rumah itu dan menjual tanahnya ke pengembang. Tapi upayanya itu digagalkan oleh para tetangga yang tak setuju dengan rencananya. Rumah nomor 657 berhasil bertahan terlepas dari upaya kalian untuk menghancurkannya. Dan rumah itu tetap berdiri kukuh dengan pasukan pendukung yang melindungi gerbangnya. Pasukanku benar-benar mengikuti perintahku dengan patuh. Atas titahku, mereka menjalankan misi yang mereka emban dan melindungi jiwa rumah nomor 657. Hidup sang pengawas. Sang pengawas nampak tak senang dengan fakta bahwa Derek dan Maria pernah berencana untuk menghancurkan rumah tersebut. Saking murkanya sang pengawas pada pasangan itu, dia bahkan mengancam akan membalas dendam jika mereka berani berpikir untuk merusak rumah itu lagi. Mungkin aku akan melenyapkan kalian dengan membuat seolah-olah kalian mengalami kecelakaan mobil. Mungkin aku akan melakukannya dengan api. Atau mungkin dengan cara simpel seperti penyakit ringan yang tak pernah sembuh, tapi akan membuat kalian sakit hari demi hari demi hari demi hari demi hari. Mungkin aku akan melenyapkan hewan peliharaan kalian. Atau mungkin orang tercinta kalian akan mendadak mati lewat kecelakaan mobil, pesawat, atau sepeda. Kalian dibenci oleh rumah itu, dan sang pengawaslah yang menang. Ajaibnya, meskipun ketakutan setelah membaca surat tersebut, keluarga penyewa tetap memilih untuk tinggal di rumah itu, dengan syarat Derek memasang lebih banyak kamera pengawas.
Di tahun 2019, Derek dan Maria akhirnya bisa menjual rumah itu, walaupun mereka harus merugi sekitar $400.000. Mereka membeli rumah itu sekitar $1,3 juta di tahun 2014. Tapi saat menjualnya 5 tahun kemudian, mereka hanya memperoleh sekitar $900.000. Sayangnya, hingga saat ini, identitas sang pengawas masih menjadi misteri. Memang, terdapat beberapa tersangka, tapi tak ada satupun dari mereka yang terbukti sebagai dalang di balik semua kehebohan ini. Tersangka yang pertama adalah salah satu tetangga mereka, Michael Langford, pria yang tinggal bersama ibu dan beberapa saudaranya di sebelah rumah nomor 657. Keluarga tersebut telah tinggal di sana semenjak tahun 60-an, masa ketika ayah si pengawas sedang aktif-aktifnya mengawasi rumah nomor 657. Ditambah lagi, Michael Langford dikenal sebagai orang yang aneh. Para tetangga dan polisi pun tahu kalau Michael dan keluarganya aneh. Walaupun harus dicatat, mereka bukanlah orang berbahaya. Ketika polisi menginterogasi Michael pun, mereka tak menemukan bukti yang menunjukkan kalau Michael adalah sang pengawas. Dengan demikian, polisi harus mengeluarkan Michael dari daftar tersangka. Tersangka lainnya adalah seorang pria yang memiliki hobi bermain game online. Kebetulan, pria itu memakai nama pengguna The Watcher setiap kali dia bermain game. Tapi sekali lagi, polisi harus mencabut nama pria itu dari daftar tersangka karena kurangnya bukti kuat. Ditambah lagi, polisi menemukan DNA yang menempel di surat-surat sang pengawas berasal dari seorang wanita, bukan laki-laki. Berbekal petunjuk tersebut, polisi pun mencoba mencocokkan DNA di surat sang pengawas dengan DNA milik saudari Michael, Abby Langford, wanita yang bekerja sebagai agen properti. Mereka juga bahkan memeriksa Maria dalam uji DNA tersebut. Namun lagi-lagi, polisi menemukan bahwa DNA mereka tak cocok dengan yang ditemukan dalam barang bukti. Karena polisi dan detektif swasta tak kunjung bisa menemukan pelakunya, orang-orang pun mulai berspekulasi liar. Mereka berpikir, jangan-jangan Derek dan Maria lah yang mengirim surat-surat itu sendiri. Mungkin saja Derek dan Maria menyesal telah membeli rumah itu. Atau mungkin mereka terlambat menyadari kalau mereka tak punya uang untuk membeli rumah itu. Jadi untuk menyiasatinya, mereka berpura-pura diteror agar bisa menjual rumah itu tanpa harus menanggung malu. Para tetangga makin curiga pada Derek. Karena pada malam Natal tahun 2017, Derek mengirim surat anonim pada beberapa tetangganya, terutama mereka yang paling vokal dalam mengkritik dan mengejek keluarganya. Tapi, beberapa bulan kemudian, Derek mengaku pada reporter dari New York Magazine kalau dia mengirim surat anonim itu karena tak bisa lagi menahan kekesalannya. Dia jengkel pada orang-orang yang menuduh keluarganya sebagai sang pengawas, meskipun mereka tak punya bukti apapun. Derek sendiri mengakui kalau itu adalah tindakan bodoh, dan dia menyesal telah mengirim surat anonim pada tetangganya. Memang tidak masuk akal jika kita menuduh Derek atau Maria sebagai pelakunya, karena untuk apa mereka melakukan itu? Apa manfaatnya bagi keluarga mereka? Apa mereka tega merusak hidup anak-anak mereka hanya demi membuat sensasi? Belum lagi, anak-anak mereka terkadang dirisak oleh teman-temannya di sekolah semenjak berita mengenai sang pengawas diketahui oleh penduduk dan media. Dan kalaupun misalnya Derek dan Maria mengarang semua ini karena alasan finansial, argumen tersebut masih kurang kuat. Di tahun 2018, Netflix membeli hak atas cerita The Watcher dari keluarga Brodus. Tapi uang yang mereka terima dari Netflix bahkan tidak menutupi defisit penjualan rumah. Dengan kata lain, tak ada sedikit pun keuntungan yang Derek dan Maria terima setelah terlibat dalam kehebohan ini. Tapi kabar baiknya, setidaknya penghuni baru rumah nomor 657 tak pernah menerima surat dari sang pengawas. Atau bisa jadi mereka belum menerimanya.